Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut belajar tema 8 subtema 3 mata pelajaran IPA, khususnya materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Apa sajakah pengaruh gaya terhadap benda? Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung kita sudah mempraktekkan beberapa macam pengaruh gaya terhadap benda. Antara lain yang pertama adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam karena benda yang sewaktu bergerak dan tiba-tiba dihentikan sehingga benda tersebut menjadi diam. Contohnya ketika kita bersepeda, tiba-tiba kita mengerem sepeda tersebut sehingga yang awalnya sepeda itu bergerak, sepeda menjadi berhenti, menjadi lambat dan kemudian berhenti. Itu contoh benda bergerak menjadi diam. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, kalau tadi mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, sekarang sebaliknya, gaya mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Benda yang diam akan bergerak karena kita beri gaya. Contohnya, bola akan melambung tinggi ke udara jika kita tendang. Atau bola basket bisa melambung ke udara jika kita lempar. Begitu ya. Kemudian contoh lainnya, lemari akan bergeser jika kita dorong. Ada sepeda akan berjalan ketika kita kayu. Batu akan bergerak jika kita lempar dan lain sebagainya. Beberapa benda tersebut yang awalnya diam menjadi bergerak karena pengaruh gaya otot yang kita berikan. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya sepeda yang kita kayu tidak hanya dapat berjalan lurus, ya kan? Pasti ada jalan berbelok. Maka dengan gaya otot yang kita berikan, sepeda tersebut bisa kita belokkan ke arah yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin ke kanan, maka sepeda kita berikan gaya otot, kita belokkan ke kanan. Kita cukup membelokkan setangnya, ya kan? Hasilnya arah sepeda kita akan otomatis berubah ke arah kanan. Begitu juga dengan orang yang bermain bola, anak-anak. Bola tidak hanya bergerak ke satu arah. Coba kita bayangkan ya, buat anak-anak yang biasa main bola. Ketika kita main bola, tidak mungkin bola tersebut hanya bergerak ke satu arah. Bola dapat bergerak ke segala arah. Namun, arah gerak bola tidak dapat berubah dengan sendirinya. Arah gerak bola harus diubah oleh pemain bola. Bisa dengan cara menyundul atau menendang bola tersebut. Membelokkan arah sepeda dan bola termasuk salah satu bentuk gaya otot. Perhatikan video animasi anak yang sedang bersepeda tersebut ya, biar lebih ada gambaran. Sepeda tersebut bisa bergerak karena diberikan gaya otot ya. Sepeda yang awalnya diam diberikan gaya otot atau dikayuh sehingga sepeda tersebut bisa bergerak maju atau bergerak seperti gambar tersebut ya. Sebaliknya, sepeda yang bergerak akan berubah menjadi diam karena diberikan gaya otot, yaitu direm. Ketika sepeda itu direm atau anak itu mengerem sepedanya, maka sepeda tersebut akan diam. Kemudian jika anak tersebut membelokkan stangnya, maka otomatis sepeda tersebut akan berubah arah. Maka bisa disimpulkan bahwa gaya juga mengubah arah gerak benda. Ada dua macam gaya yang mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, diam menjadi bergerak, dan
mengubah arah gerak benda, yaitu gaya otot dan gaya gesek ya. Gaya otot yang kita berikan dan juga gaya gesek antara roda sepeda dan alas atau jalan aspal. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda adalah gaya mengubah kecepatan gerak benda. Coba anak-anak perhatikan mobil yang sedang bergerak. Ketika anak-anak naik mobil, coba amati kecepatan mobil tersebut tidak akan sama. Anak-anak bisa melihatnya pada jarum speedometer. Gerak mobil terkadang cepat dan juga terkadang melambat. Kira-kira apakah yang menyebabkan kecepatan mobil tersebut berubah-ubah? Ketika jalan lengang, pengemudi akan menginjak gasnya. Akibatnya, mobil akan melaju sangat kencang. Namun, ketika ada mobil yang lain di depannya atau kendaraan yang lain di depannya, maka otomatis pengemudi akan menginjak remnya. Akibatnya, laju mobil akan melambat. Injakan gas dan injakan rem termasuk salah satu bentuk gaya yang dapat mempengaruhi kecepatan gerak mobil tersebut. Bisa difahami? Baik, yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Pernahkah anak-anak melihat orang yang sedang memahat kayu atau melihat orang yang sedang bekerja di mebel ya? Coba perhatikan, kayu yang semula berbentuk gelondong bisa diubah menjadi berbagai bentuk. Ada yang menjadi meja, kursi, mobil-mobilan, patung, lemari, rak buku, dan lain sebagainya. Nah, pahatan pada kayu tersebut termasuk salah satu bentuk gaya. Dengan demikian, terbukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh lain, gaya dapat mengubah bentuk benda adalah pada plastisin. Biasanya kita sering bermain plastisin. Plastisin yang awalnya berbentuk hanya kotak, kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan, menjadi berbagai macam bentuk. Nah, coba perhatikan gambar plastisin tersebut yang semula hanya berbentuk kotak, kita berikan gaya otot, kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Bisa bentuk bebek atau bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga bisa kita buktikan kembali bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.